Yuni Arum? Eh, baik kakak, Oke, assalamualaikum. Dari Yuni kota Arum. mana? Ini dari Sukabumi, dari Jawa Saya Barat. dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oke. Begini, Yuni, Anda muslimah ya? Pakai waktu ya? Oke, saya kirimkan undangan biar kita ngobrol pakai waktu. Oh, oke kakak. Oke, Saya baru naik kak ini tadi. oke. Kenal saya nggak sebelumnya? Kak Edi ya. Sebentar Edis aku TV, Edis TV pernah dengar? Iya pernah dengar. Pernah Masya dengar. Allah, Kak Edi TV sudah segitu Edis ya. TV. Followernya ya 1,5 juta, Masya Allah. Oke. Eh, Kak gini, Aris. begini Kak Yuni, gini. Iya kak. Tahu kejadian yang di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, Yang kapan? yang sekarang lagi viral, yang umat Muslim merusak salah satu tempat di mana ada orang Kristen sedang melakukan kegiatan kekristenan, kemudian menurunkan salib, merusaknya, membanting-bantingnya. Oh, belum, saya belum dengar. Belum dengar. Maaf ya kak, saya Ini nggak gambarnya. tahu. Nah, ini gambarnya nih, kelihatan ya? Ini mereka Oh, sedang iya, menurunkan iya. salib, betul? Terima kasih. Kelihatan ya? Oh ya, tapi saya belum tahu kak. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih tahu nih Kak Yuni. Putri kuat, terima kasih. Selamat bergabung kak Ismo. Oke, gini Kak Yuni. Kak Yuni, pernah dengar nggak ajaran agama Islam? Oh, tapi sebelumnya saya tanya dulu. Setuju nggak Anda kalau ada umat Muslim yang merusak gereja, ada salib Ya, begitu terima kasih kak Kuahiro. dipatahkan, diturunkan? Ya nggak setuju, soalnya kita sesama agama saling menghormati. Oke, baik, baik. Kak Mini, Oke. terima kasih. Sebentar, jangan fokus dulu. Jangan fokus sama orang-orang yang kasih gift. Tenang, tenang. Gini, gini, Terus gimana kak? begini Kak Yuni. Selama Anda jadi orang Islam, Ya, pernah dengar nggak Nabi Isa akan datang? biar kak, dibalenin aja kak. Oke, selama Anda jadi orang Islam, pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang kelak untuk mematahkan salib? Nggak pernah dengar. Dah pernah dengar. Jangan, terima kasih selamat bergabung kakak. Masya Allah. Iya. Terima kasih yang sudah hadir teman-teman ya. Salam kenal dari Mbak Yuni. Iya, jadi makanya saya bilang teman-teman, banyak memang umat Muslim itu yang awam, yang mereka tidak mengerti ajaran agama Islam. Begini Kak Yuni, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kelak Nabi Isa itu akan datang untuk mematahkan salib. Nah, sebelum Nabi Isa datang mematahkan salib, umat Islam udah praktek duluan. Nah, ada salib diturunkan, dibanting-bantingnya, dipatah. Kak, terima kasih yang sudah hadir. Ya Allah, saya terkejut kak. Ini saya baru naik langsung didatangin kakak ini. Ya Allah, terima kasih teman-teman yang baik. Berat Ya, ya terus teman-teman gimana ya. kak? Nah, yang saya bilang begitu Kak Yuni. Jadi, kalau tadi Anda bilang, tadi kan Kak Yuni bilang, saya tidak setuju tuh dengan kelakuan umat Muslim yang merusak salib, dipatahkan salibnya. Ketika Anda mengatakan tidak setuju dengan hal itu, besok Nabi Isa akan turun mematahkan salib, Anda juga bilang gak setuju dengan perbuatan Nabi Isa. Loh, iya gimana? Kalau Nabi Isa mematahkan salib besok, apakah Anda akan mengatakan tidak setuju? Ya, ya kan Nabi ya, saya setuju aja. Nah, berarti Anda setuju. Maksudku kan Nabi dia sendiri yang. Tapi kalau kita kan di Indonesia apalagi ya agama kan ada 5 yang viral ya. Maksudku kok yang viral, yang diakui negara kan ada 6 ya sekarang, apa 5? Saya bilang 5 yang aku tahu Islam, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6. Kan 5 kan. Nah, Enam, kalau enam. dari 6 malah sekarang ya. 6. Nah, kalau dari kecil saya sudah diajarin sama guru saya ya. Itu tidak boleh saling mencela, menghina, mengejek. Pokoknya kita saling menghormati satu sama lainnya. Itu. Apakah Nah, Isa terus nanti akan datang untuk menghormati salib? Isa datang untuk
Berat, saudara. Kan makanya serba salah, dilema gitu loh. Jadi sebenarnya gimana? Kita ini harus berhenti munafik begitu loh ya. Jangan kita ini hidup dalam kemunafikan bahwa Islam itu memang Iki ada piye di ajaran Islam itu yang mengajarkan kebencian terhadap simbol Kristen. Salah satunya adalah salib. Salib itu kan simbol Kristen dan itu akan dipatahkan oleh Isa. Waduh, menangis deh. Oke, Kak Yuni Aduh, cukup ya? Enggak kurang lama toh? Nggak kurang lama toh. Iya, ya ampun, masa sebentar doang. Masa sebentar Ih, doang. tiga rang nggak apa-apa tiga rang. Coba ada orang, ada santan Gini, masuk ke Mbak saya Irwin, undang arum gini. nggak? Begini Kak Yuni. Nanti banyak muslim-muslim yang protes sama saya. Bilang begini, kamu ya beraninya sama Islam yang awam. Katanya gitu. Atau gini aja dah. Oke, kita lanjutkan. Saya mau memberitakan begini. Begini. Kalau menurut Semuanya yang Kak sudah Yuni, terima kasih. menurut Kak Ya. Yuni ini, Isa itu di dalam ajaran agama Islam itu merujuk kepada Yesus ya, betul? Isa itu kalau di Islam itu setahu saya yang aku yakini nabi. Iya, merujuk kepada Nabi. Yesus, betul nggak? Ya nabi. Iya, Isa kan versi Islamnya. Ibunya namanya Maryam, betul? Betul. Nah, kalau yang, Yesus, yang mengandung tanpa menikah, oke, langsung mengandung dari Tuhan. oke. Ya. Di dalam ajaran Kristen ada tokoh namanya Yesus. Ibunya juga bernama Maria. Dikandung juga tanpa persetubuhan. Berarti Ya. itu kan merujuk kepada sosok itu, betul nggak? Oke, nah ini kita ngobrol santai nih. Begini Kak Yuni. Di dalam ajaran agama Islam, menurut Al-Quran nih, menurut Al-Quran, sosok yang suci, tidak berdosa, itu siapa? Maryam. Tapi yang tegas-tegas dikatakan di sosok yang suci dan tidak berdosa itu adalah Isa. Itu ada di dalam Quran, surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika malaikat datang kepada Maryam, ruhana ya, ruhnya Allah yang menjelma menjadi manusia datang kepada Maryam. Dia berkata kepada Maryam, "Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan." Tahu? Kak Edis, aku ini pernah dengar Kak Edis TV, tapi kok aku belum mengenal banget ya Kak. Maaf ya Kak, Kak Edis TV ini berarti agamanya apa kok pinter ngaji? Saya adalah seorang Kristen, Kak Yuli, Kak Terus Yuni. kok pinter Karena saya mempelajari agama Islam. Oh, jadi semua agama dipelajari gitu. Ya nggak semua agama. Semua agama saya pelajari, tapi yang paling dalam saya pelajari itu Islam dan Kristen. Saya baca Al-Quran tuh sudah saya katamkan. Dari Al-Fatihah sampai Anas, dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Itu sudah saya katamkan lebih dari 100 kali. Bahkan saya berani mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Gak ada. Malah ada yang ngatain katanya saya Islam KTP gitu piye jadi Kak? Nah itu. Kalau jadi gini Kak Yuni, tahu nggak alasan Kak Aku Yuni? memang nggak mondok Kak, tapi saya Islam dari lahir. Ya, begini Kak Yuni, tahu nggak? Menurut saya, Anda ini orang baik, orang yang rata-rata lah baik ya. Iya, iya. Anda mengasihi sesama orang Kristen, Anda kasihi. Kenapa? Alasannya karena Anda Islam KTP. Iya, makanya saya Kayak bilang. ngono kuwi. Lu Ya iya. enggak Kak, enggak. Soalnya Yang ngono kuwi, semua Rek. yang Piye, Islam. Rek? Enggak. Aku mau jawab di sini kalau Oke, aku silakan. katanya KTP. Kalau Silakan. Islam KTP itu orangnya cuma KTP-nya memang Islam, tapi dia nggak akan sholat, nggak menghormati orang mungkin ya. Terus semena-mena. Tapi saya masih menghormati orang lain, menghormati ibu saya terutama ya, menghormati kedua orang tua itu wajib. Terus saya juga ngaji, sholawat, sedekah, semua tak lakukan loh Kak. Aku bukan Islam Justru, KTP. ya justru Anda melakukan itu Kak Yuni
karena Anda tidak menjalankan ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, Anda akan baik-baik saja jika Anda Islam KTP. Tetapi jika Anda mempraktekkan ajaran agama Islam, yang terjadi ya seperti yang di Sukabumi, ada salib dipatahkan. Oh, berarti itu belum belajar. Justru belum tahu. itu sedang melaksanakan ajaran agama Islam, Kak Yuni. Enggak, dari sana pun kalau agama Islam itu diwajibkan menghormati agama lain. Nah, ustadz-ustadz yang saya dengarkan dari ustadz siapa? Hadi Hidayat, Bu Yahya, semua kita itu hidup di Indonesia harus saling menghormati antar sesama agama, nggak boleh saling mencela gitu. Itu Iya, tetapi hadis-hadis berbunyi yang sebaliknya. Jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pernah dengar hadisnya? Enggak. Nah, Gimana? perangilah Aku orang-orang. dengarnya cuma saling menghormati aja. Jadi kalau misalnya saya selawat ya Kak, saya kan selawat di sini roomnya selawat, kadang PKPK sama temen juga, kadang itu qasidah. Nah, mereka yang masuk itu kan ada orang Kristen. Kak Yuni, saya Kristen, tapi saya kok asik mendengarkan Kak Yuni selawat. Nah, ada gitu juga. Ya, Ya, iya, Kak, jawab, itu aku artinya terima kasih, aku itu menghormati. artinya dua orang awam sedang berbicara. Oke lah Kak Yuni ya, kita cari dulu muslim yang sungguhan, yang ustazah sungguhan ya. Oh, saya mau pesan nih, ada satu video menarik nih. Jadi Kak Yuni Ya Allah, besok aku kalau dikatain ustazah sungguhan. Begini. Memang aku bukan ustazah Kak. Oke. Saya mau rakyat biasa Islam. Oke, tapi baik. agama saya ya, bukan Kak Yuni, KTP Kak Yuni ya. tahu nggak kesibukan nanti di surganya umat muslim? Kesibukannya ya kita apa yang dilakukan di dunia, amal ibadah kita itu di sana nanti dibalas itu. Oke, baik. Ini kesibukannya ya. Oke, coba Kak yang Yuni berbuat- dengarkan. Besok kalau pengajian, coba Kak Yuni angkat ini tema ini. Coba ya. Saya pengen tahu reaksinya Kak Yuni ya. Dengarkan. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan istri-istrinya. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai ya perawan lagi. Nah itu kalau yang benar-benar soleh, laki-laki yang soleh perbuatannya baik, memang di sana dibalas oleh bidadari. Nah, Yang baik kok ya. Tapi kalau kelakuannya yang di dunia ini bejat. Ya apa tidak coba salah. itu? Justru kalau yang penting mengucapkan syahadat. Aduh, banyak sekali yang tidak diketahui oleh Kak Yuni nih ya. Perhatikan ya. Nih. Enggak. Perhatikan ini Kak Yuni ya. Yang penting mengucapkan syahadat. Nih, perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Itu nanti setelah perbuatan jahatnya itu dihisab. Wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tapi karena dia bertobat. Tidak ada karena bertobat, karena mengucapkan syahadat. Iya benar gini. Kalau sudah masuk di alam sana ya nanti kita itu dosa sekecil apapun perbuatan kita salah segini pun itu ada balasannya. Jadi misalnya yang benar-benar baik ya kayak kalau sudah di alam surga nanti langsung masuk surga. Wah hidupku enak gitu. Tapi mereka yang berbuat dosa misalnya ngerasani uang, mencela uang, membunuh orang itu tetap mendapatkan dosa. Nah di sana itu dihabiskan dulu Baik, itu. nampaknya dia masih mau dosa-dosanya. lanjut teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nggak apa-apa, dia nampaknya masih bersikukuh. Oke. Tadi Anda katakan, oke lanjutkan dulu, lanjutkan. Nanti kalau benar-benar sudah ibaratnya sudah dicuci bersih sih karena dia bersyahadat, lama kelamaan nanti dia memang masuk surga gitu. Kak, tapi nanti setelah dosa-dosanya semua tadi habis. Oke.
Sekarang saya mau tanya, apa yang Allah inginkan untuk umat manusia? Apakah Allah ingin supaya manusia bertaubat dan tidak berbuat dosa? Allah menginginkan manusianya itu bersujud kepadanya. Sebentar, coba perhatikan pertanyaan saya nih. Ya. Apa? Ini tapi jangan bertengkar loh ya. Iya, kita tidak bertengkar. Kita ini berdiskusi. Nggak boleh. bertengkar ya. Oke. Begini, Kak Yuni. Kak Yuni, ya. Gimana sih nyanyinya? Ada lagu itu. Gadis kerudung hitam pujaan. Ya, iya kan? Betul nggak? Nah, kita berjumpa di teras Sintaro. Oke, baik. Gadis kerudung hitam. Saya mau tanya Ya. dulu. Saya Apa yang Allah inginkan untuk agar umat manusia kerjakan? Bertaubat atau berbuat dosa? berbuat baik. Jadi mereka yang sudah dilahirkan dari kecil berbuat baik Gimana? sampai mati berbuat baik, Berbuat bersujud baik. kepada Allah. Nah, Oke. jadi kalau yang lahir kok sudah lahir dari orang baik-baik dan dia bisa menjaga perbuatannya baik-baik terus, nanti langsung cepet aja masuk surga ya. Tapi mereka yang berbuat dosa, yang pokoknya berdosa, berbuat jahat gitu. Tapi kok mau bertaubat, Allah tetap mengampuni gitu Kak. Jadi nanti benar Allah sudah mengatakan gini, sebaik-baik orang itu orang yang bertaubat. Jadi mereka yang sudah berbuat baik jangan mencela orang yang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat suatu saat pasti juga bisa baik. Jadi kita yang baik sama yang jelek harus saling menghargai, nggak boleh mencela. Baik. Sudah bisa saya tanggapi? Bisa saya tanggapi? Suara saya tiba-tiba hilang atau bagaimana nih teman-teman? Apakah suara saya Begitulah Kak terdengar? yang aku pelajari ya. Saya bukan lulusan pondok Kak. Saya bukan lulusan pondok, tapi dari kecil itu sudah sekolah ngaji, sudah diajarin sama ustadz saya bahwa intinya orang itu suruh bersujud, suruh beribadah, itu berbuat baik. Oke. Itu aja. Oke. Semua agama mungkin mengajarkan berbuat baik. Baik. Sekarang saya tanya, saya balik ya. Itu Ya. bukan ajaran agama Islam. Semua agama ya. Sebentar, suara saya terdengar? Saya. Apakah suara saya Iya. terdengar? Oke, ya. Oke. Baru Masih yang semuanya Anda utarakan tadi, Kak Yuni, yang baru Anda narasikan tadi itu bukan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu yang sebaliknya. Aneh. Oke, nih saya kasih tunjuk. Aneh ini Kak Adis. Suka sekarang gini. Kalau orang tidak berdosa, orang tidak berbuat dosa, kan ada itu dalam agama Islam itu disebut dengan taubatan nasuha, orang yang tidak berbuat dosa, betul? Allah suka nggak dengan orang yang tidak berbuat dosa? Allah suka orang yang tidak berbuat dosa. Dan Ah, Allah tidak. suka orang yang berbuat Kalau taubat. tidak berbuat dosa, justru dimusnahkan sama Allah. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Waduh, berat ini. Bingung berat. aku. Baik, saya tunjukkan Enggak. hadisnya ya. Nih, ini sebuah hadis, perhatikan. Yang penting tidak menyebutkan Allah. Nih ya, ini Imam Muslim, Sohih hadis riwayat Muslim nomor 2749. Apa dikatakan? Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan akan datangkan kaum lain yang berbuat dosa. Iku mungkin ketikanya salah itu. Ketikanya Saya belum pernah salah. membaca itu. Baik, kita cari Saya yang belum model yang pernah lain. melihat seperti itu. Waduh, makanya saya bilang tadi, pantas Anda masih Islam. Perhatikan, perhatikan ya. Nih, ini hadisnya lagi nih. Sahih Muslim 4936. Jangan dibilang ketikannya salah nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Nah, Kak, tapi selama ini usia saya sudah sekarang 40 loh ya. Saya belum pernah melihat ini, baru kali iya, ini. makanya Aneh. saya bilang
saya bilang, oh saya balik Berarti dulu kamera bisa-bisa saya. ini. Oke, saya mau mengatakan sesuatu yang sangat bombastis nih. Saya tanggapi ya. Tadi kan Anda bilang sudah umur 40 belum pernah dengar ajaran seperti itu dalam Islam.